Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat di Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 29 September 2020. Bersama saya Bram Abidin MZ. Buletin Jawa Timur Selasa hari ini kita awali dengan laporan pertama dari Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo akan gunakan denda operasi justisi untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan gunakan denda pelanggar protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19. Hal ini seperti ditegaskan oleh Ahmad Zaini, pelaksana harian Bupati Sidoarjo, saat melihat sidang operasi justisi protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan di Gedung Tenis Indoor GOR Sidoarjo pada Kamis 24 September. Bisa masuk ke BTT, belanja tidak terduga, dan itu kapanpun bisa dipakai. Bisa untuk dibelikan masker, bisa disinfektan, bisa dibuat alat, dibelikan alat-alat yang untuk di rumah sakit. Pokoknya semua ini dilarikan ke COVID. Bisa untuk honornya yang menggali makam itu. Sementara itu Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo juga menjelaskan, kurang lebih 700 orang pelanggar protokol COVID-19 yang disidangkan berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hari ini adalah sidang yang terjadwal dan menyidangkan warga yang tidak mentaati protokol kesehatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Ada 18 kecamatan, 349 desa. Hari ini menyidangkan kurang lebih ada 733 pelanggar. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Informasi berikut dari Suara Lumajang bersama Bobi Wijayanto. Gubernur minta masyarakat Lumajang tetap patuh bermasker. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur meminta agar masyarakat Lumajang tetap memakai masker untuk lindungi diri dan keluarga dari bahaya COVID-19. Hal itu disampaikannya saat sosialisasi Jatim bermasker di LPPL Radio Suara Lumajang hari Minggu kemarin. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Jatim bersama Pemkab Lumajang terus bersinergi mengendalikan kasus COVID-19 di Jatim sekaligus memastikan perekonomian kembali pulih. Oleh karenanya, ia meminta agar masyarakat semakin patuh dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, Thoriqul Haq, Bupati Lumajang menyambut baik kedatangan Gubernur Jatim di Lumajang. Bupati juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas berbagai stimulan yang telah digelontorkan oleh Pemprov Jatim kepada masyarakat Lumajang untuk mengembalikan perekonomian di Lumajang kembali bergairah. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Masih di Buletin Jawa Timur untuk Selasa hari ini. Wawali Subri gowes bareng awak media dan komunitas sepeda. Informasi ini dari Suara Kota Probolinggo bersama reporter Devi Aprilia. Minggu pagi kemarin, Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Subri dan sejumlah kepala OPD melakukan goes bareng bersama dengan rekan-rekan media dan komunitas sepeda yang ada di Kota Probolinggo. Tak hanya sebagai ajang olahraga, giat goes tersebut juga menjadi momen silaturahmi dengan rekan media dan komunitas sepeda di Kota Probolinggo. Dalam beberapa kesempatan, Wakil Wali Kota Muhammad Sofi Subri menyatakan ketertarikannya dengan sepeda modifan saat ini, yakni sepeda Minian Mini Pro yang diminati oleh masyarakat. Beliau mengaku terkesan dengan hasil sepeda rakitan yang kini digandrungi banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Menurutnya, ia lebih mengapresiasi karya semacam tersebut dari beberapa rakitan daripada buatan luar negeri yang harganya mencapai jutaan rupiah. Dari barang bekas bisa dimodifikasi hingga nilainya mencapai jutaan rupiah. Tak hanya itu, Subri juga berpesan agar setiap komunitas sepeda dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan menggelar kegiatan sosial. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Berikut ikuti informasi dari Kolik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan. Pemkab Pamekasan tahun 2020 lakukan pengeboran sebanyak 194 titik guna kurangi dampak kekeringan. Tahun 2020, pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah menganggarkan pengeboran guna mengurangi dampak kekeringan yang setiap tahun terjadi. Sedikitnya, tahun ini sebanyak 194 titik akan dilakukan pengeboran air bersih guna membantu warga terdampak kekeringan.
Berdasarkan data kekeringan yang dirilis BPBD Pamekasan, terdapat 311 dusun dari 77 desa di 11 kecamatan terdampak kekeringan di musim kemarau tahun ini. Menurut Muharram, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pamekasan, tahun ini memang terdapat penurunan angka terdampak kekeringan, yakni dari sebelumnya 325 dusun di 82 desa kini sudah mulai berkurang. Hal itu berdasarkan hasil pengeboran air bersih tahun 2019 lalu. Tahun 2019 kemarin ada 61 lokasi yang dibor melalui dari Dinas Perumahan dan Pemukiman. Alhamdulillah ini berdampak sekali terhadap dampak kekeringan, berarti ini sudah mulai ada angka penurunan baik desa maupun dusun. Muharram menambahkan, dari 194 titik yang saat ini mulai dilaksanakan pengeboran secara bertahap, pihaknya berharap tahun 2021 dampak kekeringan akibat musim kemarau akan kembali berkurang. Holik Maulidi, Ralit FM Pamekasan. Dari Pradia Suara Tuban, berikut bersama reporter Kuswatun Anissa. KPU Jawa Timur larang paslon adakan kampanye berkerumun. Komisioner Pemilu Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro melarang adanya kampanye pada pemilu serentak. Dijelaskan, berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2020 dipastikan ke depannya selama tahapan pemilu serentak para pasangan calon, LO, tim kampanye, partai politik dan pihak lainnya tidak lagi diperbolehkan berkampanye dalam bentuk lain. Adapun bentuk kampanye yang dilarang diantaranya rapat umum, pentas seni budaya, perlombaan, kegiatan olahraga, dan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kerumunan seperti bazar, hari ulang tahun partai politik, dan seterusnya tidak akan dilakukan. Pastikan nanti ke depan selama tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020 ini termasuk di Kabupaten Tuban, para pasangan calon, LO, tim kampanye, partai politik, dan pihak lainnya tidak lagi diperbolehkan berkampanye dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain itu diantaranya adalah rapat umum, kemudian pentas seni budaya, perlombaan, kegiatan olahraga, kemudian juga berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kerumunan ya. Diharapkan kedepannya pasangan calon benar-benar mematuhi aturan tersebut. Sebagai bentuk dari komitmen pada pemilu tahun ini, KPU akan menindaklanjuti berbagai masukan dan aspirasi semua pihak agar kegiatan-kegiatan kampanye yang berpotensi mendatangkan kerumunan bisa dihapus atau dihindarkan. Kuswatun Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. 71 hari menjabat sebagai PJS Wali Kota, Jumadi fokus tangani COVID-19 dan persiapan pilkada. Informasi selengkapnya bersama Kiran Enisa dari Mahardika FM Blitar. Pertanggal 26 September 2020, Jumadi yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim secara resmi menduduki posisi pejabat sementara PJS Wali Kota Blitar. Jumadi bertugas sebagai PJS Wali Kota sampai 5 Desember 2020. Jumadi dikonfirmasi Senin 28 September 2020 di kantor DPRD Kota Blitar mengatakan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri RI, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan PJS selama bekerja, di antaranya menjaga ketertiban umum, memastikan pelaksanaan Pilkada 2020 aman dan kondusif, menjaga netralitas ASN, menangani dampak COVID-19 dan lainnya. Pihaknya juga bisa melakukan mutasi ASN atas izin atau rekomendasi dari Kemendagri. Begitu juga penandatanganan perda-perda, di antaranya terkait RAPBD 2021 yang harus segera diselesaikan. Sedangkan terkait penanganan COVID-19 menjadi salah satu prioritasnya selama bekerja sebagai PJS Wali Kota. Pihaknya akan menjalin koordinasi dengan camat dan lurah untuk mewujudkan zona hijau COVID-19 di Kota Blitar. Kalau pilkada serentak tahun dulu tidak ada apa-apa, sekarang ada COVID-19. Ini tugas yang diperintah oleh Bapak Presiden melalui semua elemen bahwa jangan sampai ada pilkada ini justru menjadi klaster baru. Ini yang kita jaga. Sementara itu, posisi Wali Kota Blitar saat ini diisi oleh PJS karena pejabat sebelumnya mengambil cuti di luar tanggungan negara dan fokus mengikuti tahapan Pilwali 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Ersal FM Nganjuk, Linda Agustin Merdekawati menginformasikan sejumlah operasi perangkat daerah OPD di Nganjuk di akhir tahun ini bakal berubah nama. Struktur organisasi tata kerja atau SOTK di Pemkab Nganjuk akhir tahun akan berubah. Hal tersebut menyusul pengajuan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang perubahan sejumlah organisasi perangkat daerah ke DPRD. Sedikitnya ada 3 OPD yang diusulkan untuk berubah,
Dan Kabak Organisasi Pemkab Nganjuk Eko Sutrisno mengatakan, Pemkab tengah mengusulkan hal tersebut ke DPRD ataupun perubahan SOTK yang merupakan amanat dari Permendagri, seperti Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau Kesbanglingmas yang saat ini masih berbentuk kantor, sesuai Permendagri yang baru harus berbentuk badan, kemudian pemadam kebakaran yang saat ini menjadi unit pelaksana teknis dinas atau UPID, nantinya akan menjadi dinas tersendiri. Dan Pemkab juga mengajukan Dinas Koperasi yang saat ini masih menjadi satu dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, namun hal tersebut masih baru usulan, karena realisasinya tergantung dari hasil pembahasan dengan DPRD. Dari Agustin Merdikawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dari reporter Mega Kristi, RGR FM Tulungagung, menginformasikan seputar pelatihan pengolahan hasil pekarangan. Kegiatan pelatihan pengolahan hasil pekarangan guna menunjang stunting dan PMTAS bagi kader PKK se-Kabupaten Tulungagung tahun 2020 berlangsung di kantor Dharma Wanita Kabupaten Tulungagung. Dalam acara yang diikuti sekitar 35 orang tersebut terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta Ketua Pokja 3 Kecamatan, Pokja 3 Kabupaten, dan Bidang Umum Pokja 1, 2, dan 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten. Ketua Pokja 3, Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung sekaligus Ketua Panitia, Nyonya Supartono mengatakan, tujuan pelaksanaan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader PKK, meningkatkan upaya penganekaragaman tanaman pangan untuk meningkatkan perbaikan gizi dalam keluarga, meningkatkan nilai tambah hasil pekarangan sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Siyuk Marioto Birowo mengatakan bahwa usia 0 sampai 5 tahun merupakan masa yang sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Pada periode usia tersebut, untuk tumbuh kembang secara optimal, seorang anak harus mendapat makanan yang sehat serta asupan gizi yang cukup sesuai tingkat perkembangan usianya. Apabila pada tahapan usia tersebut anak mengalami malnutrisi, akibatnya akan fatal serta mempengaruhi tahap tumbuh kembang periode berikutnya. Satu di antaranya adalah stunting. Banyak hal yang mempengaruhi mengapa anak bisa mengalami kurang gizi, misalnya SDM orang tua tentang makanan dan gizi masih rendah, ketidakmampuan orang tua menyediakan makanan yang bergizi, dan kondisi anak yang menyebabkan sulit makan, serta masih banyak lagi yang lainnya. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Cegah klaster pilkada, Bawaslu Kabupaten Blitar lakukan deklarasi penerapan protokol kesehatan. Berikut informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia dari Persada FM Blitar. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Salahuddin mengatakan syarat utama dilanjutkannya pilkada serentak adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat, sehingga pihaknya menindaklanjutinya dengan melaksanakan deklarasi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hakam menjelaskan deklarasi itu diikuti seluruh elemen pilkada serentak seperti partai politik, pasangan calon, KPU, Bawaslu, dan kepolisian. Dalam deklarasi akan berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan sebaik-baiknya, sebab pihaknya juga tidak menginginkan ada klaster pilkada, sehingga melalui deklarasi bersama tersebut sebagai komitmen agar semua taat dan patuh melaksanakan protokol kesehatan pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Syarat utama dilanjutkannya Pilkada serentak ini kan penerapan protokol kesehatan COVID secara ketat, sehingga ini akan kami tindak lanjuti di bawah dengan melaksanakan deklarasi. Untuk diketahui sebelumnya Polres Blitar juga sudah melakukan deklarasi bersama antara pasangan calon, KPU, Bawaslu, Parpol, dan lain-lain agar mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Alat peraga kampanye milik para paslon di Pilbub Gresik 2020 mulai ditertibkan. Berikut informasi Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Berbagai reklame milik pasangan calon di Pilbub Gresik 2020 yang sebelumnya terpasang di berbagai titik mulai ditertibkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Gresik bekerjasama dengan Satpol PP Gresik menertibkan berbagai reklame yang bergambar pasangan calon Muhammad Qasim dan Asluhul Alif maupun Fandi Ahmad Yani dan juga Aminatun Habibah
Anggota Bawaslu Gresik Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Syafi Jamhari menjelaskan bahwa berbagai reklama yang terpasang masuk dalam kategori alat peraga kampanye pasca ditetapkannya pasangan calon pada 22 September lalu. Sesuai PKPU 11 tahun 2020 tentang kampanye pilkada, terdapat batasan jumlah pemasangan APK di beberapa tingkatan wilayah, baik di tingkat kecamatan hingga desa. Hal itu dijelaskan dalam pasal 28. Secara umum, jumlah maksimal batasan tersebut antara lain 6 spanduk di tingkat desa, 30 umbul-umbul di tiap kecamatan, 15 baliho sekabupaten, serta penggunaan 5 billboard atau videotron di seluruh kabupaten. Kemudian diatur tentang ukurannya dan wajib memperhatikan titik pemasangan. Kasatpol PP Gresik Abu Hasan mengatakan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk melakukan penertiban dan masing-masing tim pemenangan. Pihaknya melaksanakan penertiban di beberapa kawasan antara lain GKB, Bunder hingga kawasan kota. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Bawaslu Kota Pasuruan ajak paslon tanda tangani Fakta Integritas. Dari Suara Pasuruan, Sofia Latif melaporkan. Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Muhammad Anas kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan menjelaskan ada 3 poin yang tercantum dalam Fakta Integritas. Pertama, disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kedua, mematuhi setiap ketentuan tahapan kampanye. Ketiga, menghindari praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Nah, terkait deklarasi dan penanganan jaga pilkada sehat dan jurdil ini substansinya satu. Diharapkan selama masa kampanye mulai besok tanggal 26 sampai tanggal 5 tim pasangan calon itu harus memperhatikan protokol COVID. Kalau tidak memperhatikan ada sanksi yang diberikan oleh Bawaslu berupa teguran dan dibubarkan oleh polisian, dan masih tetap menggelar akan dapat dikenai sanksi pidana, yakni melanggar undang-undang karantina kesehatan atau wabah penyakit menular. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Ben Chandra dari Suara Madiun menginformasikan penutupan East Java Green Scott Innovation (EJGSI) di Kota Madiun. Perhelatan East Java Green Scott Innovation atau EJGSI tahun 2020 telah usai digelar. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun sebagai salah satu peserta juga telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan hingga sukses. Jajaran Kuarcap Kota Madiun menyelenggarakan acara penutupan dan pembubaran panitia secara resmi. Kegiatan dilakukan dengan goes bersama dari kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun hingga finish di kantor Kuarcap Jalan Serayu Kota Madiun pada Sabtu 26 September yang lalu. Suyoto Harjo Yono selaku Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Madiun berharap kegiatan yang telah terlaksana ini dapat memberikan manfaat baik bagi anggota pramuka maupun masyarakat. Dalam giat EJGSI 2020, Pramuka Kota Madiun melaksanakan pemugaran 9 rumah warga yang kurang mampu. Mereka juga membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, serta membersihkan sungai, membangun gapura, membagikan tempat sampah, dan menanam tanaman. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Dari Suara Ngawi, berikut informasi dari Anjani. Bencana kekeringan hantui warga Ngawi. Pada musim kemarau di tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur memetakan sedikitnya 9 kecamatan di wilayah Ngawi berpotensi mengalami krisis air bersih. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi Teguh Priyadi mengatakan 9 kecamatan yaitu Kecamatan Karanganyar, Widodaren, Kedunggalar, Pitu, Bringin, Kaserman, Padas, serta Karangjati. Guna menghadapi permintaan bantuan distribusi air bersih pada musim kemarau, pihaknya telah menyiagakan 15 armada mobil tangki air bersih masing-masing berkapasitas 7.000 liter. Dan sosialisasi penghijauan lahan kering atau tandus terus dilakukan, tujuannya agar hutan dan pohon-pohon besar tidak ditebangi sehingga bisa menyimpan cadangan air. Juga BPBD Ngawi terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur guna penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 ini. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi Selasa hari ini bersama saya Bram Abidin MZ. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan untuk tetap sehat dari paparan COVID-19. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.